warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahratun Nurica dari kelas 8A absen 31. Saya akan bercerita tentang kehidupan Nabi Harun. Nabi Harun adalah Nabi ke-15. Beliau merupakan sepupu dari Nabi Musa. Orang tua mereka kakak beradik. Harun diangkat menjadi nabi untuk mendampingi Nabi Musa. Dilansir dari buku Kisah Seru 25 Nabi dan Rasul oleh Muhammad Zaka Al-Farisi, pengangkatan Harun menjadi nabi adalah atas permintaan dari Nabi Musa. Ketika itu, Nabi Musa memohon agar diberi pendamping teman seperjuangannya. Lalu jatuhlah pilihan kepada Nabi Harun. Musa dan Harun adalah dui tunggal. Keduanya saling melengkapi. Musa seseorang yang tegas dan pemberani, jiwa kepemimpinan yang sangat kuat namun kurang fasih dalam berbicara. Saat masih kanak-kanak, Musa mengalami kecelakaan, yakni dia memasukkan bara api ke mulutnya. Akibatnya, Musa tidak bisa berbicara dengan jelas. Namun, Harun sangat fasih dalam berbicara. Harun adalah juru bicara Nabi Musa menghadap Fir'aun ataupun umat Nabi Musa. Hal itu merupakan mukjizat Nabi Musa. Kata-katanya runtut dan jelas, kemampuannya dalam berdebat bisa sangat diandalkan. Kelebihan ini sangat dibutuhkan dalam berdakwah, namun dia kurang berbakat dalam hal memimpin. Kisah Nabi Harun antara lain 40 hari menjadi pemimpin kaum Bani Israel. Saat itu Nabi Musa harus menjalankan saum selama 30 hari karena Nabi Musa memohon agar kaum Bani Israel diberi kitab untuk petunjuk hidup. Namun Nabi Musa diharuskan menggenapkan saumnya selama 40 hari. Dia juga harus pergi ke Bukit Sinai untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa mengajak 70 orang menyertainya untuk pergi ke Bukit Sinai. Selama kepergiannya, Nabi Harun menjadi pemimpin Bani Israel. Tugas utama Harun adalah jangan sampai kaum Bani Israel terjerumus kembali ke dalam kesesatan. Sebelum pergi, Nabi Musa berjanji akan pergi selama 30 hari kepada Bani Israel. Namun, dia harus menambahkan saum selama 10 hari. Kaum Bani Israel kecewa. Nabi Musa dianggap telah menelantarkan mereka. Kekesalan Bani Israel dimanfaatkan oleh orang munafik seperti Samiri. Samiri adalah ahli sihir kerajaan Fir'aun. Dia mengatakan Nabi Musa telah tersesat dan mengajak Bani Israel mencari Tuhan lain. Bani Israel lalu menyembah patung berbentuk anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Patung anak sapi bisa melenguh seperti sapi hidup. Kesesatan Bani Israel membuat Harun cemas. Dia harus meluruskan mereka. Namun kaum Bani Israel tetap tidak mau. Di tempat lain, Nabi Musa sudah kembali. Namun dia kecewa karena Bani Israel sedang mengelilingi patung anak sapi. Nabi Musa menjambak Nabi Harun dan dia memberi teguran pada Harun. Harun tidak bisa melawan karena jumlah Bani Israel sangatlah banyak. Lantas Nabi Musa mendatangi Samiri dan mengusirnya. Umat Bani Israel lantas kembali lagi menyembah Allah. Kisah Nabi Harun lainnya yakni saat menemani Nabi Musa menghadap Fir'aun. Mereka mendatangi Fir'aun untuk menyampaikan Taurat, kitab suci dari Allah untuk umat Nabi Musa, Bani Israel. Namun Fir'aun murka dan mengancam Nabi Musa dan Nabi Harun. Keduanya mendapat perintah untuk meninggalkan Mesir. Fir'aun dan pasukannya mengejar rombongan Nabi Musa. Nabi Harun tetap setia mendampingi. Langkah mereka dan memungkinkan Bani Israel yang mulai gelisah. Atas kehendak Allah, laut terbelah membentuk jalanan. Nabi Musa dan Nabi Harun memerintahkan kaumnya untuk menyeberangi jalanan tersebut. Tidak lama setelah itu, Nabi Harun sakit dan meninggal di Bukit Haur. Nabi Musa pun berduka. Itulah kisah singkat dari perjuangan Nabi Harun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.